Fajar aja gue undang H-1. Loh? Kaget deh. H-1 karena ini anak nih nggak bisa jaga rahasia. Bocor. Emang nggak bisa jaga rahasia dan asbun banget. Dia bilang aja gue udah hamil udah 8-9 bulan. Jauh banget. Tuh April ngomong 7-8 apa berapa gitu gue lupa. Bentar lagi brojol dong gue. Ngomongin soal calon ibu nih. Nanti ketika kamu udah punya anak, apa value yang ingin kamu turunkan, wariskan ke anak kamu nanti? Apa ya? Mungkin suatu hal yang dimana yang aku rasain sesuatu hal yang tidak baik nggak akan kuturunin ke anak. Jadi aku akan memberikan memori-memori yang mungkin aku harap dulu pas aku kecil aku bisa dapatkan. Gitu. Jadi nggak mau yang mempush dia untuk menjadi seperti yang kamu mau, tapi mengarahkan boleh, tapi nggak terlalu yang... Iya, masih jauh sih, belum nanti karena ketika anaknya udah lahir pasti akan beda lagi pemikirannya. Tapi persiapan menjadi seorang ibu, kamu udah apa aja nih? Ikut kelas-kelas atau mungkin udah banyak baca? Enggak sih, ikut kelas-kelas palingan mungkin kalau sekarang lagi olahraga ya, karena sudah masuk trimester 2, sudah dibolehkan olahraga pilates Ya, gitu. boleh. Soalnya di trimester pertama memang kalau kata dokter olahraganya nanti aja gitu loh. Ya ringan-ringan karena aku juga lagi sibuk banget gitu. Support suami gimana nih? Biasanya apa jadi jauh lebih protektif atau kayaknya? Biasa aja sih dia biasa aja. Mungkin karena aku responnya juga seperti Amanda yang biasa, yang kayak jadi kadang-kadang kayak aku sama dia sama-sama kayak ya udah kayak biasa aja. Aku kadang-kadang juga lupa kalau aku hamil. Lupa kayak biasa aja karena aku ngerasa biasa aja. Belum engap kan biasanya nanti 6-7 bulan mulai engap mungkin. kayak gitu. Tapi untungnya sekarang sih enggak sih. Oke. Caper ini berarti akan tayang di bioskop 29 Januari. 29. 29 Januari itu premier, 5 Februari. 5 Februari gitu. Ya maaf dong. Gue udah diliatin di belakang. Udah di briefing ya. Langsung begini-gini. Oke, ketika nanti orang nonton Caper kayak gitu. Lalu kamu pengennya orang itu menonton bersama keluarga atau mungkin special one yang relate banget dengan inti dari cerita itu? Sama siapa aja sih ini ceritanya light banget sih. Jadi cerita yang seru banget sama keluarga boleh, sama teman boleh, sendirian juga boleh. Bukan sesuatu hal yang kayak harus sama pasangan karena romance atau nggak harus sama ibu karena ceritanya tentang ibu nggak. Ini semuanya jadi bisa. Umum sebenarnya ini ceritanya. Anak kecil pun juga bisa nonton kalau dia suka sama Fajar sama. Iya. Tapi yang kamu pengen orang inget dari cerita ini adalah Tina mengatasi pinjol atau leluconnya Fajar dan mungkin hubungan komedinya. Banyak hal. Ada nggak sih scene-scene yang nanti bikin kita kayak oh my god ini plot twist banget gitu? Mungkin nonton aja ntar. Aduh, susah dikurak deh. Karena memang tapi ada pasti yang bikin kita kayak oh gini ya ternyata ya. Ya nonton aja ntar. Mau dong diundang gitu kan? Berapa tiket nih? Bentar, saya dapat banyak tiket nggak ya nanti coba ya? Kita giveaway. Giveaway. Saya jual murah lah ntar. Lah, pay later lagi. Lumayan dong. Keranjang kuning. Biasanya mungkin di sana 50.000, ini 25 lah. Ini roadshow juga nggak sih nanti untuk promo filmnya? Kayaknya nggak tahu ya. Oke, nggak tahu. Soalnya aku kan juga lagi hamil. Terus dari pihak dari produksi juga memang tahu kalau kondisi hamil seperti apa. Walaupun sebenarnya aku baik-baik aja, tapi mereka mengurangi lah. Nggak seperti waktu aku pas lagi belum hamil ya. Gitu pasti akan banyak aktivitas untuk kesana kesini gitu. Setelah project ini dan menonjolkan kedekatan kamu sama Fajar, makin banyak gak sih project-project yang akhirnya nempelin terus kamu sama Fajar? Ya kebetulan kita ada program bareng juga. Ya puji Tuhan buat aku, puji Tuhan buat Fajar juga. Memang sebenarnya nggak ada niatan kita untuk apa ya? Aku sama dia tuh dekat
di belakang kamera pun deket. Terus ini tuh gongnya ketika dia itu datang ke nikahanku. Iya, dia minta TV. Emang dapet TV semuanya, emang dapet TV, dia datang ke nikahanku. Terus habis itu memang awalnya kan memang kita mau privasi banget ini pernikahan, bahkan nggak mau tayang di TV waktu itu. Terus habis itu ketahuan, bocor, akhirnya banyak orang yang tahu, stasiun TV akhirnya tahu, mau nggak mau disiarkan. Fajar aja gue undang H-1. Loh, kaget deh. H-1 karena ini anak nih nggak bisa jaga rahasia. Bocor. Emang nggak bisa jaga rahasia. Dan asbun banget. Dia bilang aja gue udah hamil udah 8-9 bulan. Jauh banget. Tuh, Abdi ngomong 78 apa berapa gitu, gue lupa. Bentar lagi brojol dong gue. Nggak, tapi kan orang-orang jadi kayak, ih Manda hamil duluan ya. Karena orang-orang taunya gue deket sama dia. Semua karena Fajar ya? Semua karena Fajar. Tapi dia pas pertama kali kamu hamil nangis nggak? Maksudnya kayak nangis. Jadi, waktu itu gue publish itu, aku lupa tanggal berapa, aku publish. Nah, akhirnya lagi syuting Mancur. Jadi yang tahu duluan tuh Mancur. Mancur yang tahu duluan, tim-tim sana, Kak Indra, Fajar sama yang lain. Kita datang, test pack ada dong di satu box gitu. Pokoknya di bridging dari awal, mana mau ngasih tiket jalan-jalan. Dia udah seneng banget tuh. Kemana kita? Ke Bali atau mana? Jepang gitu-gitu. Dia udah mikir udah jauh banget. Iya, aku gituin kan. Dibukalah tuh kado. Kak Indra kayak udah kaget. Kak Indra diem, Kak Indra freeze. Fajar ngambil, dibuang dong sama dia. Tahu nggak dia pikir apa? Sikat gigi. dari mana? Dia bilang sikat gigi, terus aku bilang, kok ngapain buang bodoh? Kok terus habis itu, iya Kak Manda ngapain kasih sikat gigi? Itu bukan sikat gigi. Nih, abis aku bilang, nih kalau garis 1 nggak hamil, kalau garis 2 hamil. Oh, berarti ini garis berapa 2? Berarti hamil. Hamil, dia langsung gitu. Terus habis itu udah kan dipegang-pegang. Nah, terus dibuka si test pack-nya itu dibuka sama dia. Terus habis itu dia cium-cium. Kan itu Gimana sih Fajar? emang bodoh udah. Lo sebagai kakak gimana membimbing dia sama proses syuting? Apa sama proses syuting? Syuting dan keseharian gitu. Oh, tapi dia sekarang puji Tuhannya dia emang anaknya mau belajar banget sih. Anaknya mau belajar, anaknya memang mau berkembang dan dia memang apa ya? Seneng lah, dia seneng gitu. Jadi pas awal-awal syuting Pay Later yang pertama yang series, dia tuh bahasa masih Gorontalo banget, nggak bisa acting, salah-salah mulu, sotoy. Tetap ada sotonya. Sotonya banget. Terus jadi dia itu baca skenario tuh udah bolak-balik tuh, skenario dibolak-balik, bolak-balik, hafal mah enggak. Kalau lagi adegan sama Fajar, tag-nya berapa kali? Gue berkali-kali kalau awal. Karena si Fajar ini. Karena si Fajar ini, karena dia sampai kayak aku bilang, dia waktu itu sewaktu pas series pertama nangis dia. Karena kita udah capek, tempatnya panas, ulang-ulang kali take mungkin 10 kali take atau berapa kali take lebih gitu loh. Dan yang ngomong aku paling banyak, dia ngomong dikit aja dia lupa. Kan ngulang lagi dari awal. Nah, terus habis itu akhirnya aku bilang, aku kasih tau pelan-pelan, kamu kalau kayak gini-gini, sebelum masuk ke set, baca dulu skenario, dipahami dulu ceritanya kayak gimana. Kamu karakternya, ya kamu jadi kamu gitu loh. Awal-awal kayak gitu. Terus jadi, tapi pas gue kasih tahu sekali 2 kali udah paham, dia udah ngerti, sombong. Ini kayaknya di cerita sama aslinya sama ya? Sama dia. Nah, aku bacalah di set karena scene aku banyak, jadi aku nggak bisa baca sebelum masuk ke set kan. Jadi mau nggak mau aku baca di set. Aku baca di set, dia duduk. Baru baca. Ya Allah deh. Ini plot twist. Ini plot twist. Emang kayak gitu dia. Terus tapi akhirnya setelah itu Pay Later tayang, makin melambung namanya dia. Makin melambung, Fajar makin dikenal dengan kuku-kukunya. Iya, dengan kuku-kukunya. Terus habis itu ada film lagi, ini kayak film dia jadi peran utama yang pertama kayaknya.
Oh, Bagus lah, aku senang dia jadi sukses ya. Semoga kedepannya dia nggak selalu stereotype untuk menjadi karakter dia terus. Oke. Aku pengennya dia nggak hanya dikenal menjadi Fajar, tapi dengan karakter-karakter yang lain. Iya, dengan quotes-quotesnya yang banyak gitu kan. Ya, supaya jadi aktor terkenal lah. Amin. Menang Piala Citra ya, Fajar. Iya. Amin. Boleh. 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 Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.